Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video tutorial kali ini kita akan membahas tentang fungsi VLOOKUP pada Excel ya. Fungsi VLOOKUP ini biasanya berguna untuk mencari suatu data, tapi kita hanya tahu bagian kecil dari data tersebut. Sebagai contoh ya, dalam buku Yellow Pages, kalau zaman dulu ada buku telepon namanya Yellow Pages, itu kita hanya tahu namanya. Kemudian kita ingin cari tahu nomor teleponnya. Jadi hanya bermodal informasi nama saja, kita bisa melihat dalam daftar tersebut nomor teleponnya berapa. Sama halnya seperti ini, misalkan kalian dihadapkan dengan suatu data yang sangat banyak, sehingga kalau dicari manual itu susah. Misalkan kalian mau mencari nomor telepon dalam suatu rangkaian data di Excel, tapi yang kalian ketahui hanya nama orangnya saja. Kalian bisa dengan mengetik namanya, kemudian di situ akan muncul nomor teleponnya sesuai dengan database itu berapa. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya mengambil contoh. Di sini ada daftar alumni SMA N1 Surakarta dan di mana tempat dia bekerja atau kuliah. Jadi kita bisa mencari berdasarkan data yang ada ya, di mana dia tempat bekerja atau kuliah dari informasi yang kita punya. Mungkin dari hanya nomor induknya saja atau mungkin dari namanya saja. Itu bisa. Semacam tracer tadi ya. Oke, kita mulai saja. Misalkan saya hanya berbekal nomor induk saja. Kemudian saya ingin mengetahui dia itu sekarang bekerja di instansi mana, seperti itu. Sehingga saya silakan langkah pertama, kalian letakkan di luar dari tabel yang tanda-tanda tabel tadi. Kalian ketikkan misalkan nomor induk ya. Kemudian di sini kita nanti akan mengetik nomor induk yang kita ketahui. Kemudian silakan ketik instansi karena kita mau mengetahui instansinya sekarang di mana dia. Nah, di sini nanti akan muncul instansi tempat seseorang itu bekerja berdasarkan nomor induk. Jadi langkah pertama, kalau sudah ketik nomor induk dan instansi, silakan diketikkan di bagian instansi ya. Sama dengan VLOOKUP, kemudian kurung buka ya. Kemudian yang pertama, kita letakkan tempat di mana kita nanti mau menaruh nomor induknya ya. Karena nomor induk saya letakkan di I2 ya, di I2 di sini nanti. Maka silakan diketik I2, kemudian titik koma. Titik koma ini bisa juga menggunakan koma ya, tergantung dari bahasa pemrograman yang bisa diterjemahkan oleh masing-masing office. Karena berbeda laptop kadang berbeda ya. Kalau ada yang menggunakan koma itu bisa, berarti kalian bisa mengganti titik koma dengan koma. Tapi kalau koma itu hasilnya error, maka kalian gunakan kebalikannya tadi ya. Titik koma. Oke, kembali ke sini. Setelah I2-nya di sini kan, kemudian titik koma kita masukkan rentang datanya ya. Rentang data yang kita miliki dari sini, kita mulai dari angkanya ini. Berarti A3, ketikkan saja A3 sampai di mana rentangnya terakhir itu di sini E26 ya. Titik 2 E26 ya. E26 A3.2 E26 itu sama saja seperti kalian mengeblok sel A3 hingga E26 ya. Kalau sudah, ketik lagi titik koma. Titik koma sekarang adalah posisi karena kita mau mengetahui instansi. Sekarang instansi ini dalam rentang data itu ada di nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti kan kalian ketik 4 ya. Jadi maksudnya 4 ini adalah tadi di blok itu kan dari A3 hingga E26. Sementara instansi itu posisinya adalah nomor 1, nomor induk, rentang kedua itu nama alumni, rentang ketiga status, dan rentang ketiga instansi ya. Jadi nomor 4 instansi itu posisinya di nomor 4. Kalau sudah, kemudian titik koma, di sini ada pilihan true atau false ya. Kalian isikan false. Kalau diisikan false, maka data yang muncul itu harus sesuai ya. Jadi misalkan nomor induknya itu 101, maka ya harus 101. Tapi kalau true itu biasanya
yang mendekati, false itu yang akurat, true itu yang approximately atau perkiraan. Biasanya itu nama ya. Kalau namanya itu ada Rohman, ada yang ROHMAN, tapi ternyata di situ ada ROCHMAN, maka kalian bisa menggunakan salah satunya dengan bahasa perintah true ya untuk approximately. Kalau sudah, silahkan klik enter. Di sini masih muncul not available atau sepertinya error, tapi sebenarnya tidak, karena dia menunggu perintahnya. Nomor induknya berapa yang mau di-input. Katakanlah saya mengetahui 111 ya. Di mana sekarang dia berada? Oh, ternyata PT KAI sih. Kita cocokkan. 111. Itu namanya Udin. Dia bekerja di PT KAI. Oke, akurat ya. Sekarang kita coba yang 108. Di Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, akurat lagi. Kemudian 104. Ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi dari situ bisa kalian gunakan ya. Oke, kita sekarang coba lagi ya. Kita lihat nomor induk 104 itu angkatan berapa sih? Oke, kita masukkan lagi sama dengan VLOOKUP kurung buka, kemudian kita ketik lagi I2 karena kita nanti mau inputnya berdasarkan data I2, kemudian titik koma, rentang data tadi A3.2 E26 ya, di blok dari A3 hingga E26, kemudian titik koma lagi. Nah sekarang angkatan ini di urutan tabel yang nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 35. Oke, kemudian titik koma false, kurung tutup, enter. Kita lihat yang nomor 104, dia namanya Widya, kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2010. Oke, berarti akurat. Kita ganti lagi 107 ya. Universitas 11 Maret angkatan 2002. Kita cek lagi. Oke. Misalkan kita belum tahu namanya, nomor induk 107 itu siapa sih? Ya kita tinggal aplikasikan sama dengan VLOOKUP kurung buka I2 titik koma A3 titik 2 E26 titik koma, nama itu urutannya adalah nama alumni sini ya, nomor 212 titik koma false, kurung tutup, namanya Indah. Oke, berarti sudah sesuai ya, sudah akurat.